Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membuat tutorial kembali tentang statistik. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan menggunakan program SPSS, melainkan saya akan mencoba membuat tutorial statistik menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Tentunya aplikasi ini bisa dipastikan semua dari sahabat semuanya pasti sudah memiliki di laptop ataupun PC-nya. Oleh karena itu, saya akan mencoba membuat tutorial statistik menggunakan Microsoft Excel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat tutorial yaitu tentang analisis univariat menggunakan Microsoft Excel. Sebenarnya untuk membuat atau mengolah data itu bisa dilakukan di banyak aplikasi. Di antaranya yaitu menggunakan SPSS ataupun menggunakan Microsoft Excel yang sudah kita kenal. Nah, biasanya saya sudah membuat tutorial tentang pengolahan data menggunakan SPSS. Jika sahabat belum melihat video saya tentang olah data, salah satunya tentang analisis univariat menggunakan SPSS, sahabat bisa lihat pada rekomendasi video yang saya tampilkan di atas layar gadget sahabat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Tentunya nanti di akhir hasilnya pun sebenarnya akan sama. Namun ini adalah opsi saja ketika sahabat tidak memiliki aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah menginput 20 orang data responden ya. Kemudian saya mengumpulkan data terkait tingkat pengetahuan dan juga sikapnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat atau menganalisis univariat yaitu tentang deskriptif statistik. Nah, saran dari saya ketika sahabat menggunakan atau ingin menganalisis menggunakan Microsoft Excel, sahabat bisa buat tampilan seperti yang saya buat ini, yaitu datanya. Kemudian di sebelahnya sahabat buat komponen yang dianalisis, yang akan dianalisis. Di sini saya akan mencoba menganalisis yaitu tentang min-nya, median, modus, minimum, maksimum, varian, standar deviasi, dan juga summary-nya. Kemudian sediakan tempat kosongnya yaitu untuk variabel pengetahuan dan variabel sikapnya. Begitu ya sahabat ya. Jadi kalau di Excel kita harus menyiapkan karena memang di Excel ini pengolahan datanya dilakukan secara manual. Nah, langsung saja sahabat, saya akan mencoba menganalisis yang pertama kita ke pengetahuan dulu ya sahabat ya. Ke pengetahuan dulu, kemudian yang min dulu. Nah, silahkan sahabat perhatikan rumus yang akan saya tampilkan, akan saya praktikkan. Namun sebelum itu, saya akan mengenalkan dulu yang dinamakan dengan kolom ya sahabat ya. Jadi ada A, B, C gitu ya. Ini adalah kolom. Kemudian 1, 2, sampai seterusnya ini adalah baris. Jadi nanti misalnya tulisan ini tingkat pengetahuan ini berada pada kolom dan baris berapa ya, kita bisa lihat ketika kita klik sebenarnya otomatis di sini akan muncul B1, artinya B itu adalah kolom B kemudian baris ke 1, begitu ya sahabat ya. Nah, ini kunci untuk kita bisa menggunakan atau menganalisis menggunakan Microsoft Excel ini. Oke, langsung saja kita praktikkan. Untuk yang pertama kita mencoba yang pengetahuan dulu. Kita selesaikan semua, nanti baru yang sikap. Min. Nah, rumus untuk min menggunakan Microsoft Excel adalah, silakan bagi sahabat yang membutuhkan boleh dicatat. Ketikkan pada keyboardnya sahabat, sama dengan kemudian average. Ya, ini boleh caps lock, boleh tidak caps lock. Sama saja, tidak masalah ya sahabat ya. Average, ya, average tulisannya. Kemudian buka kurung ya. Kemudian karena kita ingin melihat pengetahuan, maka yang kita akan blok adalah yang di pengetahuan. Jadi mulai dari awal pengetahuan kita blok sampai yang akhir. Sampai sini ya. Oke, maka tulisannya akan B2 ya, B2 awal pengetahuan titik 2, kemudian B21 yaitu kolom B baris ke 21 ya sahabat ya. Kemudian tutup kurung.
klik enter. Nah, maka dia akan muncul min dari pengetahuan ini. Median. Selanjutnya median, mudah ya sahabat ya. Median rumusnya adalah sama dengan kemudian median ya. Bebas ya sahabat ya, bisa caps lock bisa tidak. Kemudian buka kurung. Nah, cara yang lainnya gini. Yang pertama kan ada di baris di kolom B baris kedua ya. Berarti kita bisa klik yang B2 ya. Kemudian titik 2. Kemudian yang di akhirnya adalah di sini. Baris kedua 1 ya, berarti B21. Nah, dia ngeblok juga ya sahabat ya, sama saja caranya. Sama yang pertama tadi gitu ya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka muncul nilai mediannya ya, nilai tengah dari data tingkat pengetahuan. Kemudian modus, nilai yang sering muncul ya. Rumusnya sama dengan mod ya, MODE, buka kurung ya, B kedua ya, kolom B baris kedua, titik 2, kolom B baris ke 21 ya. Perhatikan yang di data pengetahuan sahabat, dia sudah ngeblok ya. Tutup kurung, enter. Oke, berikutnya kita coba minimum ya, nilai terkecil dari data tingkat pengetahuan. Rumusnya adalah sama dengan min ya, min buka kurung, kemudian B2 sama ya sahabat ya, titik 2, ini wajib titik 2 ya sahabat ya, B21, kolom B baris 21. Perhatikan yang terblok ya. Kemudian tutup kurung, enter. Ya, itu adalah nilai minimum ya. Kemudian maksimum. Rumusnya adalah sama dengan max ya, MAX, buka kurung ya. Kita bisa blok juga cara lainnya biar sahabat lebih mengenal ya. Bisa kita blok seperti ini. Tetap saja dia akan muncul B2 titik 2 B21 ya. Tutup kurung, enter. Nilai maksimum muncul 88,23. Berikutnya varian ya, untuk melihat varian datanya. Rumusnya adalah sama dengan var buka kurung B2 ya, kolom B baris kedua, kemudian titik 2 B21, kolom B baris ke-21, tutup kurung, kemudian enter ya. Ini adalah nilai variannya. Kemudian standar deviasi ya, untuk melihat sebaran datanya. Rumusnya adalah sama dengan stdef ya, stdef buka kurung B2 ya, perhatikan yang highlight ya di tingkat pengetahuan, titik 2 B21, kemudian tutup kurung, enter. Maka standar deviasinya adalah 17,6 sekian ya. Kemudian summary atau penjumlahan. Sebenarnya ini tidak perlu kalau dalam deskriptif, tapi kita coba saja ya sahabat ya sekalian. Rumusnya adalah sama dengan sum ya, kemudian buka kurung, kolom B baris kedua, titik 2, kolom B baris ke-21 ya. Jangan lupa tutup kurung. Ini adalah rumusnya sahabat ya. Kemudian enter. Maka muncul summary dari data tingkat pengetahuan. Sehingga tingkat pengetahuan sudah berhasil kita analisis ya sahabat ya. Ini adalah nilainya dari min sampai ke summary-nya. Nah, pada sikapnya kalau kita harus memasukkan satu persatu kan dia memakan waktu yang lama ya sahabat ya. Excel ini sudah memberikan kemudahan pada kita, sehingga kita bisa pakai cara otomatisnya ya. Caranya bagaimana? Tinggal sahabat blok ya, yang pengetahuan tadi, blok ya. Kemudian di pojok kanan bawah
ada tanda yang tebal ya. Perhatikan kursor saya tambah yang putih, warna putih, kemudian ketika saya arahkan di sini jadi tambah warna hitam. Nah, jika sudah berubah menjadi tanda tambah warna hitam gini ya, maka kita klik, kita tahan, kita drag ke arah sikap. Klik tahan, drag ke sikap, lepaskan kliknya. Maka sikap akan otomatis terhitung dengan sendirinya ya. Untuk membuktikan apakah ini benar apa tidak, gitu, kita coba random ya sahabat ya. Kita coba lihat yang sikap. Kita klik yang sikap minnya, min yang sikap. Nah, perhatikan rumusnya di sini sahabat ya. Sama dengan tadi kan rumus min tuh sama dengan average buka kurung ya. Tadi kalau pengetahuan kan dia B ya, B2 kemudian B21. Nah, karena sikap ini ada di kolom C, maka dia tulisannya C2 ya, C kolom C baris kedua titik 2 kolom C baris ke-21 ya, sehingga sudah benar rumusnya sahabat. Artinya ini sudah benar. Coba kita random lagi ke yang misalnya standar deviasi ya. Rumusnya sudah benar ya, sama dengan stdef. Tadi masih ingat rumusnya sahabat ya. Buka kurung C2 ya, C2 titik 2 kemudian C21 ya, sehingga dia sudah sama ya sahabat ya rumusnya. Artinya ini sudah benar, sudah sama dengan yang pengetahuan. Nah, perlu diperhatikan bahwa cara ini bisa dilakukan ketika memang komponen yang akan kita uji itu sama dengan komponen sebelahnya ya, satu tingkat lah, sama gitu ya. Jadi sama-sama melihat minnya, berarti kita bisa gunakan. Tapi kalau nanti misalnya dia berbeda, misalnya ada variabel perilaku, kita ingin lihatnya yang tidak ada di sini, artinya kita tuh harus memasukkan rumus secara manual tadi, gitu ya sahabat ya. Mudah bukan sahabat? Mudah. Nah, sehingga ini adalah hasil analisis dari deskriptif statistik pada data ini ya. Ini adalah contoh lain. Kalau kemarin biasanya saya menggunakan SPSS, sekarang saya mencoba menggunakan Microsoft Excel. Nah, kalau sahabat coba dengan data yang sama ini gitu ya, menggunakan SPSS, maka hasilnya pun akan sama ya, maka hasilnya pun akan sama. Begitu sahabat. Mudah bukan sahabat? Pastinya sahabat semua bisa mempraktikkannya di rumah. Nah, pada analisis univariat biasanya kita memerlukan diagram ya, memerlukan diagram. Di Excel ini bisa juga diberikan diagram, gitu ya sahabat ya. Tinggal sahabat masuk ke toolbar yang insert. Oke, klik insert. Nah, maka di sini di bagian chart ini ada banyak pilihan diagram ya. Biasa diagram batang, baris, diagram pie, dan sebagainya. Banyak ya. Sekarang kita contohkan membuat sebuah diagram ya sahabat ya. Caranya adalah kita blok dulu mana yang ingin kita buat diagram. Misalnya ini ya, yang pengetahuan ini. Kita tinggal pilih saja diagramnya. Misalnya kita pakai diagram batang ya. Diagram batangnya pun ada banyak macam-macam. Contohnya kita menggunakan yang mana misalnya ya, yang ini misalnya. Nah, ini muncul sahabat ya. Ini bisa kita kecilkan ya, bisa kita geser ke sini misalnya ya. Nah, cat titelnya kita bisa ganti. Misalnya ini adalah tingkat pengetahuan ya, misalnya tinggal diberikan saja nama pengetahuan ya. Kemudian apabila ingin mengganti model ini bisa. Nah, ini banyak model sahabat ya, ini model. Atau sahabat ingin mengganti secara manual sendiri warnanya juga bisa. Nah, ini ya, berubah warnanya gitu. Oke, ini contoh yang diagram batang. Nah, sekarang coba kita contoh yang sikap ya, misalnya ya. Sikap ini kita coba menggunakan misalnya diagram pie misalnya ya. Insert ya, masuk ke pie, kemudian pilih saja diagram sesuai dengan keinginan sahabat. Nah, ini ya, ini bisa dikecilkan. Sekarang kita bisa geser ya. Titelnya kita bisa ganti, misalnya tadi sikap ya, sikap. Oke, ini pun bentuknya kita bisa ganti-ganti ya sahabat ya. Kita mau buat dia misalnya yang seperti apa gitu bisa, atau kita ingin merubah lagi dari pie ke batang bisa juga ya. Tinggal pakai
change chart type ini gitu ya. Misalnya kita ingin merubah warna, kita bisa rubah warnanya. Nah, ini. Ya. Jadi ini bisa dirubah warna macam-macam ya, sahabat ya, sesuai dengan keinginan kita. Ataupun ini pun bisa dirubah keterangan-keterangannya, misalnya mau di sebelah kanan nih atau di atas ya. Ini bisa. Seperti ini ya, sahabat ya. Mudah bukan, sahabat? Jadi ini sama fungsinya seperti kita mengolah analisis univariat menggunakan SPSS. Jadi bisa memunculkan angka ini, bisa memunculkan juga diagramnya. Begitu, sahabat? Mudah bukan, sahabat? Pastinya mudah. Jika sahabat masih merasa kebingungan dengan analisis atau tutorial yang saya coba buat menggunakan Microsoft Excel, sahabat bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi terkait dengan kebingungan sahabat. Nah, mudah-mudahan kebingungan sahabat bisa terjawab dengan kita berdiskusi di kolom komentar. Begitu, sahabat ya. Sekian dulu mungkin tutorial pada kesempatan kali ini. Saya aturkan terima kasih kepada sahabat yang sudah subscribe, like, komen, dan share, dan juga setia menonton video-video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya juga mendoakan kepada sahabat semuanya yang saat ini sedang menyelesaikan tugas akhirnya. Semoga diberikan kemudahan dan semoga diberikan hasil yang memuaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.